Smart money atau uang pintar sering menjadi perbincangan atau pembicaraan tatkala para trader ingin masuk posisi. Namun, bisa disebut dengan istilah lain yaitu money bank, candle bank, dan lain sebagainya. Ada beberapa pengertian mengenai istilah smart money itu sendiri, yaitu yang pertama, smart money merupakan modal investasi yang ditempatkan di pasar oleh investor institusi, pakar atau analis, bank sentral, manajer dana, dan profesional keuangan lainnya. Yang kedua, smart money juga bisa mengacu pada kemampuan mempengaruhi dan menggerakkan pasar keuangan. Seringkali dilakukan oleh langkah kebijakan bank sentral. Yang ketiga, smart money merupakan uang yang diinvestasikan dalam skala besar atau jauh lebih besar dari investasi retail. Nah, lalu bagaimana kita harus mengidentifikasi dan menyikapi smart money itu? Simak video ini sampai selesai dan jangan lupa subscribe channel ini, like dan share agar sahabat trader lain juga bisa tahu. Bersama saya Aris Nugroho, dalam beberapa menit ke depan akan membahas smart money. Halo sahabat trader Indonesia. Konsep uang pintar atau smart money merupakan uang tunai yang diinvestasikan oleh mereka yang dianggap berpengalaman, berpengetahuan luas, atau sudah tahu bagaimana mengelola dana yang diinvestasikan tersebut. Namun hanya sedikit bukti empiris dalam mendukung asumsi ide bahwa investasi dengan metode smart money menghasilkan lebih baik dibandingkan dengan investasi yang non-smart money. Tapi perlu diingat bahwa arus masuk uang tunai dari smart money mampu memicu arus masuk dengan metode spekulasi. Secara umum, masyarakat menganggap bahwa smart money dimasukkan ke pasar oleh pihak yang memiliki pemahaman yang sangat luas tentang pasar dan atau informasi yang tidak dapat diakses oleh investor umum atau investor reguler. Sehingga muncul anggapan bahwa uang pintar memiliki peluang sukses yang jauh lebih baik karena adanya perbedaan pola pengelolaan investor institusional dan dari investor retail. Selain itu, smart money ini juga sering mengacu pada kekuatan sejumlah uang besar yang dapat menggerakkan pasar. Dalam hal ini, bank sentral menjadi kekuatan di balik smart money ini, dan trader atau investor individu hanya mengikuti pola dari smart money itu sendiri. Ada teori umum yang menyatakan bahwa orang dalam atau insider dan spekulan yang memiliki informasi biasanya akan melakukan investasi lebih besar. Smart money kadang-kadang diidentifikasi oleh volume perdagangan yang lebih besar dari biasanya, terutama ketika sangat sedikit atau bahkan hampir tidak ada data yang secara umum membenarkan volume tersebut untuk menjadi acuan. Namun, sangat sedikit bukti untuk mengkonfirmasi bahwa volume itu patut untuk dicurigai. Nah, salah satu informasi yang hampir secara eksklusif dihasilkan oleh pelaku pasar yang lebih memiliki informasi adalah harga saham atau option index. Memang, informasi yang dimaksud ini termasuk rumit dan membingungkan bagi investor dan trader reguler. Mereka tidak terbiasa dengan informasi yang disajikan dan digunakan oleh para pelaku pasar yang lebih memahaminya. Jadi sahabat trader, dengan mengetahui siapa pemegang smart money dan di mana uang tersebut diinvestasikan, akan menjadi informasi yang sangat bermanfaat bagi investor retail yang ingin mengikuti jejak investor smart money tersebut. Beberapa penyedia data menggunakan berbagai metode dan sumber data untuk mengelompokkan data transaksi dari trader
baik komersial maupun yang non-komersial. Salah satu sumber tersebut dikenal sebagai Laporan Commitment of Traders atau disingkat COT, di mana data ini dipublikasikan setiap minggu oleh Commodity Futures Trading Commission atau CFTC Amerika. Banyak analis menggunakan informasi ini untuk memilah aktivitas perdagangan untuk dieksekusi yang sudah dilakukan oleh investor yang memiliki informasi yang lebih baik. Membedakan antara smart money versus dumb money haruslah terpetakan melalui posisi mereka di pasar. Tapi harus diwaspadai bahwa mengenali price action di grafik sebagai smart money atau dumb money bisa jadi salah dalam penilaian karakteristiknya. Mari kita lihat sebuah contoh, yaitu investor smart money dengan pengikut yang besar. Siapa dia? Ya, Warren Buffett atau Warren Buffett. Oke. Seringkali setiap langkah Warren Buffett melakukan investasi, pasar akan mengikuti. Namun ketika dana cadangan di perusahaan Buffett, Berkshire Hathaway, menumpuk dan tidak diinvestasikan, ini jelas merupakan tanda bahwa Buffett tidak memiliki banyak peluang nilai di pasar. Bisa jadi karena Buffett memiliki penilaian pada skala yang berbeda. Nilai investasi 25.000 tidak terlalu signifikan dalam portfolio miliaran dolar versi Warren Buffett. Smart money milik Buffett ini justru lebih memilih untuk mengakuisisi perusahaan daripada mengambil posisi di pasar. Investor institusional sebesar Buffett membutuhkan skala untuk dampak portfolionya secara keseluruhan. Oleh karena itu, bahkan ketika smart money tidak menjadi acuan dalam kondisi pasar saat ini, bukan berarti tidak ada peluang di pasar. Sahabat trader Indonesia, volume bisa menunjukkan aktivitas hedge fund besar, pelaku pasar yang sering kita sebut sebagai smart money. Analisa volume yang baik harus dapat menunjukkan titik kritis di mana pasar akan berbalik arah, baik ketika tingkat aktivitas rendah atau tinggi, atau ketika smart money aktif atau tidak aktif. Pada volume ini juga menyediakan alur cerita terhadap kondisi pasar yang sedang berjalan. Membangun alur cerita ini harus dengan benar. Sangat penting ketika akan masuk entry posisi dan keluar exit posisi dari pasar. Yang harus diingat, smart money atau disebut juga big money selalu mencoba secara legal memanipulasi pasar untuk keuntungan mereka sendiri. Ketika posisi trading Anda selaras dengan aliran smart money itu sendiri, Anda menambahkan tingkat probabilitas atau peluang keuntungan yang tinggi pada trading Anda. Volume perdagangan ini menjadi ukuran seberapa banyak aset keuangan tertentu yang telah diperdagangkan dalam periode waktu tertentu. Untuk saham, volume dinilai dalam jumlah saham yang diperdagangkan. Untuk kontrak berjangka dan option, volume didasarkan pada seberapa banyak kontrak yang telah berpindah tangan. Trader menggunakan volume ini dalam menentukan likuiditas dan menggabungkan perubahan volume dengan indikator teknikal dalam membuat keputusan perdagangan. Berikutnya adalah hubungan smart money dan metode Wyckoff. Mungkin Anda sudah sering mendengar metode Wyckoff. Jika Anda mengetahui analisa dengan metode Wyckoff, pasti Anda tahu bahwa metode ini menguntungkan dan dapat diandalkan dalam time frame berapapun. Richard Wyckoff sebagai penemu dari metode Wyckoff menunjukkan bahwa metodenya ini bekerja sangat baik untuk trading harian atau untuk day trader. Bahkan dia menjelaskan sejumlah hasil yang sangat menguntungkan tertuang dalam beberapa buku dan artikelnya. Metode Wyckoff ini dapat membantu para trader dan investor dalam memilih aset yang menghasilkan dengan posisi terbaik, waktu yang paling menguntungkan entry posisi, dan penggunaan teknik manajemen risiko yang paling efektif. Pengamatan Wyckoff atau price action menyatu sebagai siklus pasar Wyckoff. Ini adalah teori yang menguraikan elemen utama dalam perkembangan tren harga yang ditandai dengan periode akumulasi dan distribusi. 4 fase yang berbeda terdiri dari siklus
akumulasi, kenaikan, distribusi, dan penurunan. Wyckoff juga menjelaskan aturan yang digunakan dalam hubungannya dengan fase-fase ini. Aturan-aturan inilah yang selanjutnya membantu trader mengidentifikasi lokasi dan harga yang signifikan dalam spektrum tren kenaikan, penurunan, atau sideways. Pada video ini saya belum akan detail menjelaskan metode Wyckoff, namun silahkan pantau channel kami agar sahabat trader Indonesia bisa mendapatkan banyak edukasi trading forex ini. Baiklah sahabat trader Indonesia, bagi Anda yang mengikuti video ini, Anda sudah mengetahui bahwa smart money merupakan satu hal yang patut diidentifikasi jika ingin mendapatkan posisi entry yang baik, bahkan bisa meningkatkan peluang keuntungan yang lebih besar. Kita sebagai investor retail disarankan untuk mengikuti arahan smart money dan melihat peluang itu akan selalu ada meskipun smart money aktif maupun tidak aktif. Terima kasih sahabat trader sudah menonton video ini dan nantikan video-video edukasi kami selanjutnya. Bye.